Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami boleh bangun, semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai 41. Tertulis demikian. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak saya yang berumur 8 tahun suatu kali bertanya, apa yang terjadi ketika cermin pecah? Saya katakan terpisah satu sama lain. Tapi ia katakan bukan itu jawabannya. Menurutnya yang terjadi adalah multiplikasi. Bayangan pada cermin tidak lagi hanya satu, tapi menjadi banyak. Saya tersenyum dan kaget dengan pemikirannya yang brilian, walaupun masih kecil. Kadangkala kita menanggapi situasi tertentu dari sisi yang negatif, padahal ada sisi positif yang terkandung dan menjadi dampak dari situasi tersebut. Salah satu contohnya adalah mengenai perpisahan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan mereka. Seringkali kita melihatnya dari sisi yang negatif, padahal ada sisi positif dari peristiwa ini. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai 41 ini tertulis tentang perselisihan yang terjadi antara Barnabas dan Paulus yang berkaitan dengan soal membawa Markus ikut serta dalam pelayanan atau tidak. Paulus tidak setuju Markus dibawa karena Markus pernah meninggalkan mereka. Sementara itu Barnabas ingin membawa Markus dan memberikan kesempatan kedua untuk Markus dalam menunjukkan kesetiaannya untuk melayani Tuhan. Tapi karena tidak terjadi titik temu dalam pendapat mereka, akhirnya mereka memutuskan berpisah dan mengambil jalur tujuan masing-masing dalam pelayanan. Barnabas membawa Markus berlayar untuk melayani di Siprus. Sementara Paulus memilih Silas untuk bergabung dengannya dalam perjalanan pelayanan mengelilingi Syria. Di satu sisi kita melihat perpisahan ini membuat Paulus dan Barnabas tidak bersama lagi dalam pelayanan. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi yang positif, justru ada kebaikan dari hal ini, yaitu wilayah yang dijangkau dalam pelayanan menjadi semakin banyak. Makin banyak orang yang dilayani, dan ada tambahan jiwa yang ikut serta untuk diperlengkapi dalam pelayanan mereka, yaitu Silas sekaligus juga Markus yang kembali dikuatkan. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara mereka, tapi mereka tetap punya hati yang sama dalam mengerjakan misi panggilan Tuhan. Mereka sama-sama bertekad untuk melayani Tuhan. Di kemudian hari, perbedaan ini kembali menjadi cair. Tidak ada lagi perselisihan ataupun beda pendapat. Bahkan Paulus membawa Markus dalam pelayanannya di tempat yang lain. Hal ini menunjukkan saling pengertian yang terjadi antara Paulus dan Barnabas. Membaca ayat-ayat ini kita perlu memahami bahwa perpisahan mereka tidak diwarnai dengan amarah dan kebencian. Tapi mereka berdiskusi dengan kepala dingin, dengan hati yang mengasihi dan bertujuan untuk menggenapi visi panggilan Tuhan. Perpisahan mereka bukanlah perpecahan, tapi merupakan multiplikasi dan pengembangan dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Terkadang ada ketidaksamaan pendapat antara kita dengan orang terdekat kita. Mungkin itu suami atau istri, atau anak, orang tua, atau sahabat, rekan dalam pelayanan. Menghadapi perbedaan pendapat demikian, jangan kita menyikapinya secara negatif. Tetaplah bersama-sama dalam tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengerjakan visi panggilan Tuhan yang Tuhan tetapkan buat kita. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengambil tindakan yang tepat agar terjadi kemajuan dan perkembangan dalam mencapai visi yang dari Tuhan. Setiap pendapat yang berbeda terkadang merupakan aset untuk menjadikan kita semakin maju, asalkan disikapi ataupun diakomodir dengan baik. Tetaplah setia dalam mengerjakan panggilan Tuhan, setia bersama dalam melakukan firman-Nya. Jangan biarkan perbedaan pandangan atau pendapat membuat kita melenceng dari tujuan dan panggilan Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk semakin mengerti akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti ada hal-hal yang terkadang kelihatannya di satu sisi tidak baik, tapi sebenarnya di sisi yang lain itu membawa kemajuan dan perkembangan. Ajar kami untuk mengerti dan memiliki hikmat yang benar seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, kami tidak saling menjatuhkan, tapi sama-sama maju mengembangkan pelayanan, mengembangkan talenta, mengembangkan keterampilan, karunia untuk mencapai visi panggilan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus supaya kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam tugas pelayanan dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, memberikan kekuatan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.